Jadi yang pertama, ini adalah program rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah, begitu ya, untuk kepala daerah. Dari dulu saya jadi wali kota itu ikut Lemhanas, ikut Kemendagri. Dan ini adalah amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi ada landasan hukumnya, ada pembinaan, ada pengawasan, ada peningkatan kapasitas para aparatur di daerah. Jadi undang-undang mengamanatkan itu. Dan mengenai pemilihan lokasi ini menyesuaikan saja. Kalau biasanya di BPSDM, biasanya di Lemhanas lebih dari 1 bulan. Nah ini dipadatkan 7 hari di sini. Jadi secara teknis setiap periode itu menyesuaikan saja. Kadang berpindah di Lemhanas, di BPSDM. Nah sekarang secara teknis di sini. Jadi ada landasan undang-undangnya jelas dan untuk teknisnya menyesuaikan. Nah karena ada efisiensi dan ada target-target tadi, ini menyesuaikan lokasi di sini. Begitu. Seluruh kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, mendapat instruksi untuk menunda keikutsertaan dalam kegiatan retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Instruksi ini dikeluarkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pada Kamis 20 Februari malam. Kalau kita lihat memang pemicunya kan ketika Hasto Kristianto sebagai sekjen ditahan oleh KPK. Tapi persoalannya adalah KPK itu kalau kita lihat dalam struktur ketatanegaraan itu bukan merupakan bagian dari pemerintahan ya. Yang merupakan lembaga independen. Meskipun secara politik mungkin mereka punya pandangan lain, misalnya KPK dijadikan alat untuk membuat Hasto itu menjadi tersangka, tertahan ya. Tetapi poinnya adalah secara ketatanegaraan, hukum tata negara, respon Megawati itu cukup berlebihan ya. Artinya apa? Kalau memang ada kedewasan politik di Megawati, maka Megawati harusnya itu tidak mengeluarkan statement semacam itu. Megawati cukup mengatakan bahwa mari kita bergandengan tangan ya untuk berkonsolidasi internal ya. Antaranya adalah apa? Misalnya ada suatu pertemuan terbatas di suatu daerah untuk memperkuat sikap PDIP bagaimana. Tapi kalau PDIP misalnya tidak terima dengan status tersangka sampai penahanan Hasto, itu akan jadi masalah juga. Karena apa? PDIP dianggap ikut campur intervensi terkait dengan persoalan hukum yang sedang menjerat Hasto Kristianto. Lalu kalau kita lihat menarik adalah ketika Hasto Kristianto tadi ya di media sosial mengatakan kalau memang adil coba diperiksa juga keluarga Jokowi, kan begitu. Nah, masalahnya sekarang adalah apakah Hasto itu kalau hanya berteriak maka itu akan percuma. Lebih baik Hasto itu menyerahkan bukti-bukti kalau memang keluarga Jokowi memang terlibat. Serahkan ke KPK untuk diperiksa, bukan malah mengatakan hal-hal yang kita kira itu menjadi kontraproduktif. Keputusan ini respons atas penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kita kembali pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah ya, di situ dijelaskan bahwa kepala daerah dan DPR adalah bagian dari pemerintahan daerah. Dua itu pemerintahan daerah. Artinya jangankan kepala daerah, DPRD itu sendiri itu juga merupakan dalam tanda petik bawahan dari Kemendagri. Hanya masalahnya satu. Masalahnya satu, kalau kita tarik pada persoalan sanksi, apakah ketika kader dari PDIP tidak ikut retreat ya di Magelang, apakah itu bisa terkena sanksi? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sanksi seperti bagaimana? Kalau teguran mungkin ya, karena memang dalam Undang-Undang Dasar, Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Artinya dia yang pemimpin dari pemerintahan, jadi dia bisa memberikan teguran. Entah itu bisa lewat Kemendagri, tetapi poinnya kalau sampai
sampai pada pemberhentian tentu tidak bisa. Untuk pada pemberhentian itu memang harus ada proses mekanisme sendiri, dan itu kalau kita lihat dalam undang-undang itu terkait dengan persoalan pelanggaran hukum pidana ya, seperti korupsi dan sebagainya. Tapi kalau hanya tidak ikut retreat, saya kira tidak sampai segitu. Mungkin hanya sekedar pemberhentian. Sanksinya itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini. Ya, jadi di undang-undang itu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya tidak ada ya. Tetapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari. Bahkan bagi kepala daerah dari PDIP yang sudah sempat berangkat menuju lokasi, Megawati meminta untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut. Kalau sanksi retreat, tidak ikut retreat itu sebenarnya kan sanksi yang sifatnya indisipliner ya. Artinya itu yang dikatakan Mas Pulung tadi, dia terdapat dilema antara mengikuti arahan dari ketua umum atau mengikuti arahan dari presiden. Lah, kalau itu mungkin teguran. Kalau sampai DAU dikurangi atau apapun, itu biasanya terkait dengan kinerja. Kalau kinerjanya minim, maka konsekuensinya dia akan dana-dana dari sini akan dikurangi seperti itu. Tapi kalau tidak ikut retreat ya, itu saya kira tidak sampai sejauh itu. Sebenarnya surat edaran dari Megawati ini memiliki kekuatan hukum di dalam internal partai. Megawati menganggap kader yang terpilih menjadi kepala daerah tersebut tetaplah petugas partai. Namun di sisi lain, kepala daerah tersebut dipilih dan mendapat amanat langsung dari rakyat. Jadi begini ya, kita harus membedakan antara surat edaran yang ada di partai politik dan surat edaran yang ada di pemerintahan. Kalau surat edaran yang ada di pemerintahan, tentu itu akan tunduk pada tata naskah dinas di pemerintahan tersebut ya. Dan itu juga akan berkaitan dengan bentuk hukumnya ya, yang juga terkait dengan peraturan perundang-undang yang menjadi dasarnya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai surat edaran di pemerintahan, itu dia sifatnya hanya mengumumkan atau menghimbau ya. Jadi misalnya tiap hari Jumat harus memakai batik, ya itu sifatnya begitu. Tapi kalau surat edaran di partai politik, bahkan saya katakan gini, bentuknya apapun, entah itu surat edaran, surat itu instruksi, kekuatannya sama kalau di partai politik. Selama partai politik tersebut adalah partai politik yang secara politik itu tidak demokratis, jadi kekuatannya sama ya. Jadi apakah itu surat edaran, apakah itu instruksi, sama kekuatannya. Atas komando dari sang ketua partai, muncul dua respons yang saling bertolak belakang. Pertama, patuh terhadap arahan ketua umum, dan kedua adalah sikap untuk tetap melaksanakan retret dengan sejumlah alasan. Antara memilih mengikuti surat edaran partai, atau mengikuti perintah amanat undang-undang pemerintahan daerah. Dengan konsekuensi mendapat teguran jika tidak mengikuti Mendagri. Kalau kita bicara mengenai pilihan, itu pilihan politis mereka kan. Kalau kita berpendapat, tentu nanti kita nanti berpihak pada salah satu. Tetapi poinnya adalah bahwa memang kepala daerah itu merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Kepala daerah itu merupakan pemerintahan daerah bersama-sama DPRD. Lah, masalahnya sekarang adalah dilema itu terjadi pada kepala daerah dari PDIP dan maksudnya mengikuti arahan dari PDIP atau mengikuti arahan dari presiden. Lah, saya kira dari sini akan kita lihat kedewasaan dari masing-masing pihak itu. Pihaknya siapa? Saya kira di sini kepala daerah bukan pihak lagi ya. Dia hanya mengikuti apa yang diarahkan baik itu oleh presiden maupun oleh ketua umum partai politik yaitu PDIP
dalam hal ini adalah Megawati. Nah, penyelesaiannya saya kira mungkin Pak Prabowo sebagai presiden bisa melakukan pendekatan approach pada Megawati agar kepala daerah itu bisa mengikuti retreat di Magelang, sehingga ketegangan antara Pak Prabowo dan Megawati itu bisa segera terselesaikan. Saya kira begitu, itu lebih bijak. Dari total 961 kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan ini, 481 diantaranya dijadwalkan mengikuti retret di Magelang. Tentu berbeda antara Kabinet Merah Putih dengan para kepala daerah. Dulu para menteri boleh didampingi ajudan satu, karena jumlahnya memang hanya 100 gitu ya. Sekarang ini kan jumlahnya 500, nanti nambah jadi 1000 2 hari terakhir. Karena itu secara teknis kapasitas nggak memungkinkan. Jadi para kepala daerah tidak diperkenankan untuk membawa pendamping, protokol, ajudan, humas, dan lain-lain. Jadi betul-betul sendiri. Itu perbedaan yang paling utama. Yang kedua, dulu kami masih ada kegiatan-kegiatan fisik gitu ya. Ada naik ke lembah Tidar, ada baris berbaris yang cukup lama. Nah ini karena lebih banyak dan banyak juga yang sudah senior, tentu ini akan sangat menyesuaikan dengan pembobotan akan lebih banyak di ruang-ruang kelas gitu. Nah untuk tadi terkait pertanyaan kedua, mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00. Nah sekarang ini jam 11.33 sebelum Jumatan. Jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir, berapa yang tidak hadir, dan alasannya apa saja. Nah setelah itu baru kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil, dan Lemhanas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu. Gitu ya. Sejak menjadi kepala daerah, ketaatan utama harus mengikuti sistem yang ada dalam pemerintahan. Jika sang ketua partai melarang, maka merupakan hak ketua partai. Sedangkan kepala daerah harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah pusat. Saya kira kalau terkait dengan elektabilitas itu agak susah ya kita mengukurnya. Karena tiap-tiap kepala daerah itu punya plus minus yang nanti akan dibuktikan di hadapan rakyat yang memilihnya. Ya, nah, misalnya di Surabaya, tapi Surabaya sudah periode kedua ya. Tapi yang kepala daerah yang masih periode pertama ya, nanti akan diukur lagi, akan dinilai lagi oleh masyarakat ketika dia maju lagi di periode kedua. Nanti bagaimana lah, baru bisa kita ukur elektabilitasnya. Apakah program-programnya itu memang benar-benar berhasil atau tidak. Kalau terkait retreat ya, itu agak susah karena memang itu bukan persoalan penting ya untuk terkait dengan masalah-masalah elektabilitas. Masyarakat tidak akan memandang terlalu jauh. Yang dipandang masyarakat adalah bagaimana kinerjanya. Yang pertama bagaimana kinerjanya. Yang kedua adalah terkait dengan basis massa di daerah itu masing-masing bagaimana. Kalau basis daerah itu adalah PDIP atau PKB ya sudah itu. Saya kira tidak akan ada perubahan yang signifikan terkait dengan isu itu. Hingga saat ini pemerintah belum menentukan sikap terkait arahan yang disinyalir akan mengganggu jadwal retret bagi para kepala daerah. Pemerintah akan menunggu perkembangan. Bapak Presiden Prabowo ya insya Allah akan diagendakan ini di ujung acara retreat. Tetapi untuk teknisnya, jamnya, sesi apa, pasti nanti akan kita komunikasikan lagi. Nanti di ujung itu nanti ada acara Parade Senja, ya apakah beliau berkenan untuk bergabung, nanti kita akan pastikan lagi. Tetapi yang pasti di hari terakhir, beliau akan memberikan arahan kepada kami semua. Gitu.